untuk menyesuaikan antara perencanaan dengan pelaksanaannya. Apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah dirumuskan, maka supaya sesuai dengan tujuan awal yang telah ditetapkan itu, maka dilakukan evaluasi. Apabila dari proses evaluasi ada hal-hal yang menyimpang, maka perlu untuk dikembalikan kepada rumusan yang telah ditetapkan sebelum. Intinya, proses evaluasi, proses controlling ataupun pengawasan bukanlah untuk mencari-cari kesalahan, tapi adalah untuk menyesuaikannya dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Itu intinya. Kemudian, kebijakan evaluasi. Kebijakan evaluasi adalah aturan atau prinsip apapun yang digunakan kelompok atau organisasi untuk memandu keputusan dan tindakannya saat melakukan evaluasi. Dalam hal ini misalnya, seperti yang sudah kita pelajari dalam mata kuliah analisis kebijakan publik. Apakah yang dimaksud dengan kebijakan publik itu? Secara ringkas dapat dikatakan, apapun yang dipilih pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan, itu adalah kebijakan publik. Saya ulangi supaya dapat menjadi pegangan juga. Apa yang dimaksud dengan kebijakan publik itu adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan, itu adalah kebijakan publik. Ketika pemerintah melakukan suatu langkah untuk memecahkan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, misalnya di bidang apa? Kita ambil aja contoh anak jalanan. Kenapa anak jalanan ini? Ini tentu melihat dari kondisi. Mereka misalnya, dari beberapa item yang dilihat, ini sudah menjadi masalah sosial. Coba sambil berdiskusi, saya lihat dulu nama-namanya. Abram Tarigan. Abram Tarigan. Saya, Pak. Oke. Abram, menurut kamu apakah anak pengemis jalanan itu menjadi masalah sosial? Menurut saya masalah sosial, Pak. Karena Karena apa, Abram? Karena mengganggu kenyamanan masyarakat gitulah, Pak. Oke. Satu, indikatornya mengganggu keamanan masyarakat, ya, Abram. Iya, Pak. Alia Fahira Lubis. Ya, Pak. Oke, kalau menurut kamu, apakah anak pengemis jalanan itu merupakan masalah sosial? Iya, Pak. Kenapa? Apa indikatornya kamu mengatakan masalah sosial? Karena meresahkan keamanan misalnya di jalanan kan, Pak. Kayak mereka mengamen, padahal itu kayak mengganggu lalu lintas juga, Pak. Dari aspek lalu lintas, ya. Kita minta satu lagi orang lagi. Coba siapa lagi kawanmu rasanya, Amelia, yang satu lagi yang bisa memberikan pendapat? Tunjuk namanya, sebutkan. Gloria, Pak. Siapa? Gloria. Silakan, Gloria. Ya, jadi menurut saya itu termasuk ke permasalahan sosial ya, Pak, ya. Karena seperti alasannya itu seperti yang sudah dikatakan teman-teman sebelumnya, itu kan di perjalanan, Pak, di jalanan mereka itu di jalan-jalan. Jadi sudah masuk ke misalkan kita mengkhawatirkan mengenai kenyamanan dan kriminalitas yang mungkin saja terjadi. Bisa saja mereka itu mencopet para pejalan kaki yang ada di lalu lintas begitu, Pak, menurut saya. Oke, satu tadi Gloria mengatakan mencopet.
menjadi di situ ajang terjadinya kriminalitas. Abram mengatakan itu merupakan mengganggu ketertiban masyarakat. Kemudian tadi Alia mengatakan mereka itu adalah ya mengganggu lalu lintas. Sebenarnya banyak persoalan-persoalan, masalah-masalah yang ditimbulkan oleh anak pengemis jalanan ini. Misalnya juga, kalau kita melihat di pasal 27 dan pasal 31 Undang-Undang Dasar 45, di situ diamanahkan fakir miskin dan anak-anak terlantar diasuh oleh negara. Nah, ketika terjadi hal yang demikian, berarti mereka ini harus diasuh oleh negara. Ini amanah Undang-Undang Dasar. Kemudian apalagi? Misalnya mengganggu kenyamanan kota, misalnya seperti karena banyak sekali lokasi-lokasi taman yang digunakan oleh anak-anak pengemis jalanan ini menjadi kumuh gitu. Nah, dari berbagai masalah-masalah yang ditimbulkan oleh anak pengemis, ini masih satu item kan, yang ditimbulkan oleh anak pengemis jalanan ini, perlu dah ditetapkan kebijakan. Tadi udah Bapak sampaikan, kebijakan adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Medan untuk memecahkan persoalan-persoalan di bidang anak pengemis jalanan ini, yaitu dengan mengeluarkan peraturan daerah nomor 6 tahun 2003. Bayangkan, itu yang terakhir. Tahun 2003, peraturan daerah. Peraturan daerah nomor, nanti bisa kalian lihat di internet, coba dicatat, peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan pengemisan, gelandangan, dan praktik asusila di Kota Medan. Tahun 2003 terakhir. Bisa kita bayangkan, tahun 2003. Kalau tahun 2003 dibuat ini, perdanya ini, berarti di situ wali kotanya masih Pak Abdillah. Pak Abdillah bersama Ramli kalau tidak salah. Nah, ini tentu kalau kita lihat secara realitas, bagaimana sejak tahun 2003 sampai sekarang ini, persoalan anak pengemis jalanan di Kota Medan. Coba Anggun, bagaimana kamu melihatnya Anggun? Anggun Tasa. Persoalan pengemis jalanan di Kota Medan semakin sedikitkah atau semakin bertambah? Setelah saya lihat itu makin bertambah sih Pak. Masih banyak pengemis-pengemis yang ada di jalan Kota Medan itu yang menyebabkan kemacetan, orang susah buat lewat. Begitu, Pak. Oke. Jadi apabila seperti yang dikatakan Anggun, bahwa sejak tahun 2003 sampai sekarang berarti ini 18 tahun ya, perda itu ya. Bukan dapat menyelesaikan masalah-masalah pengemis jalanan itu. Bahkan semakin bertambah rumit gitu. Misalnya seperti apa rumitnya? Variasi daripada kegiatan-kegiatan pengemisan yang mereka lakukan bahkan semakin dinamis. Ada dengan menggunakan badut, ada dengan manusia silver lagi belakangan ini ya. Jadi rasanya kalau dari konteks mata kuliah kita ini perlu dievaluasi itu peraturan daerah itu. Bayangkan 18 tahun. Tahun 2003, sekarang tahun 2001. Perlu dievaluasi. Nah, inilah kajian-kajian kita terkaitannya dengan evaluasi kebijakan publik. Bukan ini aja Bapak rasa yang terkait dengan ada keputusan-keputusan politik yang telah ditetapkan oleh pejabat-pejabat politik, tapi tidak terlaksana. Karena begini, yang menetapkan kebijakan itu adalah pejabat-pejabat politik.
Siapa pejabat-pejabat politik itu? Ya seperti wali kota, DPRD, itu yang dipilih melalui saluran daripada politik. Sekali dalam 5 tahun. Nah, sedangkan yang melaksanakannya ini bukanlah pejabat atau aktor-aktor politik, tapi aktor birokrasi. Siapa aktor birokrasi itu? Misalnya kalau terkait tadi dengan anak pengemis jalanan, berarti dinas sosial. Aktor birokrasi ini mereka hanya secara administratif untuk melaksanakannya. Sedangkan yang mengambil keputusan itu adalah aktor-aktor politik. Oleh karenanya, sering dikatakan, ketika aktor-aktor politik itu menetapkan kebijakan atau berbagai kebijakan yang menyangkut dengan kepentingan masyarakat, harus dilibatkan aktor birokrasi. Sehingga mereka bisa disesuaikan, dapatkah kebijakan-kebijakan itu untuk dilaksanakan? Demikian juga kebijakan-kebijakan yang ditetapkan itu, tidak usah terlalu muluk-muluk. Tapi harus disesuaikan dengan anggaran, besar anggaran, kemudian sumber daya manusianya, lalu saluran birokrasinya. Nah, inilah yang kita pelajari dalam kaitannya nanti di dalam evaluasi ini terkait dengan implementasi. Implementasi kebijakan. Itu nanti akan kita bahas di bab 3 kalau tidak salah buku itu. Buku implementasi kebijakan itu. Transparansi implementasi kebijakan. Minggu depan kita akan masuk ke situ nanti. Nah, ini terkait dengan slide yang kedua ini. Berikutnya atau ada yang mau ditanyakan, kita diskusikan, silakan. Ada yang mau kita diskusikan? Terkait dengan evaluasinya. Karena ini Bapak rancang kita nanti secara langsung ini Zoom sampai jam 9 ini kita nanti Muhari ya. Habis itu nanti kita diskusi melalui Google Classroom ya. Iya, Pak. Oke, makanya di sini semuanya harus cepat-cepat hadir. Ini Bapak lihat masih 26 ini yang hadir. Sedangkan kita ada sekitar 40-an. Nanti sama Bapak minta bantu sama siapa nanti, semua hari nanti. Karena absennya Bapak kasih sama Muhari. Ya kalau tidak hadir, udah 20 menit, ya mau tidak mau dia dianggap tidak hadir kan gitu. Ada yang mau kita diskusikan atau ditanyakan secara langsung? Oke, kalau tidak ada Bapak lanjutkan. Evaluasi merupakan langkah terakhir dari suatu kebijakan. Pengertian evaluasi secara lengkap mencakup 3 pengertian berikut, yaitu 1. Evaluasi awal. Evaluasi awal ini yaitu proses perumusan kebijakan sampai saat sebelum diimplementasikan. Ini dengan adanya yang muncul ini, kalian bisa melihat PowerPoint-nya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Mana menghilangkan ini? Apa ditekan ini? Effort atau Dedin ini? Oke, Bapak ulangi. Evaluasi awal, yaitu dari proses perumusan kebijakan sampai saat sebelum diimplementasikan. Maksudnya begini, seperti yang kita kemukakan, ini masih terkait dengan pembelajaran kita dulu waktu analisis kebijakan publik. Tahap-tahap penyusunan kebijakan publik itu. Misalnya, 1. Menjaring isu. Kemudian ada tahap formulasi atau perumusan. Kemudian ada sarjana yang mengatakan tahap agenda, yang mana kamu pilih boleh. Setelah itu baru tahap implementasi atau tahap pelaksanaan.
Setelah dilaksanakan baru tahap evaluasi. Terkait dengan evaluasi awal, yaitu dari proses perumusan kebijakan sampai saat sebelum implementasi. Jadi kalau Bapak mengatakan, di dalam formulasi itu atau perumusan kebijakan itu merupakan langkah yang paling krusial. Oleh karenanya ketika kebijakan itu dirumuskan, betul-betul dilakukan evaluasi dulu. Apa memang benar itu persoalan yang ada di sekitar kita yang perlu untuk mendapatkan pemecahan yang segera? Karena begini, kita menyadari masalah-masalah sosial yang ada di sekitar kita tentu cukup banyak. Kemudian pada kurun waktu tertentu, baik itu secara semesteran, tahunan, ataupun dalam jangka misalnya 5 tahun atau 10 tahun, tidak semuanya persoalan-persoalan sosial itu bisa dipecahkan. Makanya dipilih. Dipilih misalnya tentang apa? Seperti tadi yang kita kemukakan. Tentang pemecahan masalah anak pengemis jalanan. Kemudian yang baru-baru ini yang dihadapi yang merupakan bencana nasional, bencana non-alam, yaitu terjadinya mewabahnya COVID-19 harus dipecahkan. Nah, dalam proses pemecahan masalah-masalah itu, makanya harus dievaluasi. Evaluasi awal. Baik itu untuk penyediaan anggaran, sumber daya manusia yang ada, ataupun struktur birokrasi untuk pelaksananya. Memang kita katakan apalagi tentang COVID ini. Mana negara yang siap untuk melaksanakannya secara 100%. Kenapa? Karena munculnya pun tiba-tiba kan begitu. Nah setelah berjalan beberapa tahap, baru disesuaikan. Baru kemudian dievaluasi, sehingga penanganan masalahnya itu dapat dilakukan segera. Kemudian yang kedua, evaluasi dalam implementasi atau monitoring. Ketika kegiatan itu sedang dilaksanakan, bisa juga dilakukan evaluasi. Jadi intinya, dalam pelaksanaan daripada kegiatan pemecahan persoalan-persoalan sosial itu, sekaligus dilakukan evaluasi. Ini poin yang kedua. Kemudian evaluasi akhir. Evaluasi akhir yang dilakukan setelah selesai proses implementasi kebijakan. Bentuk evaluasi akhir ini adalah setelah semuanya kegiatan itu dilaksanakan. Nah, dengan demikian, dapat diketahui kemudian nanti untuk sirkulasi pelaksanaan berikutnya, itu nanti yang menjadi perbaikan-perbaikan yang akan dilakukan. Karena dalam prosesnya kan begini, seperti yang tadi Bapak katakan. Kalaulah ini kita kaitkan dengan teori sistem yang dikemukakan oleh David Easton. Dia itu mengemukakan bagaimana pelaksanaannya itu adalah berdasarkan teori sistem. Antara input dengan outputnya itu seimbang. Apa input yang dimasukkan itu? Ya itulah hasilnya. Kemudian feedback-nya seperti apa atau umpan baliknya. Nah, demikian juga dengan evaluasi ini, dalam proses untuk evaluasi ini, mulai dari dirumuskannya masalah, formulasi, atau sebelumnya diagendakan dulu, baru diformulasikan, baru diimplementasikan, baru dievaluasi. Kemudian balik lagi ke agenda, diagendakan lagi, sehingga semua kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan ataupun yang ditetapkan secara politis itu semakin lama dampaknya atau utamanya dampak negatifnya akan semakin kecil. Sama halnya dalam proses evaluasi ini, kalau Bapak mengatakan kita menyapu rumah yang sudah kotor, kalau sekali disapu itu tidak mungkin bersih itu. Ya sapu berulang-ulang, sapu berulang-ulang. Lama-kelamaan dia akan bersih. Demikian juga dengan evaluasi itu. Intinya janganlah evaluasi itu dilakukan untuk mencari-cari kesalahan dengan harapan
ada imbalan-imbalan tertentu yang diharapkan. Itu. Berikutnya, evaluasi awal merupakan salah satu langkah yang sangat penting untuk evaluasi berikutnya. Karena setelah rumusan, draft kebijakan dibuat atau disetujui, masih dirasa perlu untuk melakukan sosialisasi guna memperoleh tanggapan awal dari masyarakat, seperti yang tadi Bapak sampaikan. Jadi evaluasi awal ini merupakan hal yang penting. Dengan adanya evaluasi itu akan ada dilakukan untuk perbaikan-perbaikan. Kemudian hal ini dapat dilihat seperti dalam proses pembuatan undang-undang. Nah, pembuatan undang-undang. Evarianti Tarigan. Tarigan. Oke, Evarianti. Wewenang untuk membuat undang-undang ini berada di tangan siapa ya? MPR, Pak. MPR ya. Kalau untuk membuat undang-undang dasar atau merubah undang-undang dasar di tangan siapa? Untuk merubah undang-undang dasar, Pak. Atau amandemen, itu wewenang siapa? Amandemen undang-undang dasar wewenang siapa? MPR, Pak. Jadi untuk merubah undang-undang dan undang-undang dasar itu wewenang MPR berarti? Iya, Pak. Oke, nanti bukunya kan udah dibagikan itu ya, udah sama Salsa ya. Coba dibaca kembali ya, mungkin di bab berapa itu, bab 2 mungkin. Baik, Pak. Ya, jangan disimpan, dibaca. Nanti kita akan masuk ke situ per bab. Iya, Pak. Jessica Anggraini Purba. Halo Jessica. Apa tidak hadir Jessica ini, Muhari? Tahu ya, Pak. Cuma, fotonya yang cuma itu yang ada ini. Iya, Pak. Tapi videonya hidup. Atau orangnya pergi kamar mandi gitu. Oke, udah buka audio dia. Jessica, bukan, Jihan ini. Jessica. Nampaknya tidak hadir Muhari ya. Jessica sudah berkomentar, Pak, di forum Kodex, katanya audio dia sedang bermasalah, Pak. Oke, Maria Stefani. Maria Stefani ada, tadi Bapak dengar ada nih. Maria. Iya, Pak. Oke, silakan pertanyaan yang sama. Yang pembuat undang-undang DPR, Pak. Oke, bersama-sama dengan Presiden. Kalau membuat undang-undang dasar adalah MPR. MPR. Intinya begini. Bapak lanjutkan aja, Jessica ya. Semakin tinggi kedudukan daripada kebijakan yang akan ditetapkan itu, misalnya undang-undang dasar, maka semakin umum dia berlakunya. Kemudian semakin kecil skop kebijakan yang akan ditetapkan itu, maka semakin kecil ruang lingkupnya.
Kalau tadi seperti yang Bapak berikan contohnya tentang kebijakan membuat undang-undang ada di tangan Presiden dan DPR. Berarti untuk berlakunya ini adalah seluruh Indonesia. Contohnya apa? Misalnya untuk pemakaian helm bagi pengendara roda 2 seluruh Indonesia. Itu ditetapkan berdasarkan undang-undang. Kemudian juga tentang pajak. Baik itu pajak penghasilan maupun PBB, itu ditetapkan melalui undang-undang. Seluruh Indonesia, itu masih bersifat umum. Nah, mungkin pelaksanaan daripada undang-undang ini nantinya, pada masing-masing daerah akan dibuat peraturan daerahnya. Ketika dibuat peraturan daerahnya itu, dia berlakunya itu adalah hanya untuk daerah yang bersangkutan. Misalnya, dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan, bisa saja masing-masing daerah itu menetapkan nilai jual daripada objek tanah dan bangunan yang ada di atasnya berbeda. Sesuai dengan potensi daripada subjek pajak itu. Nah, dalam kerangka ini, maka dalam konteks undang-undang tadi, contoh-contohnya itulah yang Bapak kemukakan. Tentang pajak, kemudian juga tentang bagaimana seperti ya penetapan harga minyak. Minyak pun ditetapkan, BBM itu ditetapkan dengan undang-undang itu. Misalnya terkait dengan peraturan daerah, misalnya tentang kalau provinsi itu terkait dengan misalnya pajak kendaraan bermotor. Kalau di tingkat kabupaten kota misalnya terkait dengan retribusi parkir. Hanya berlaku misalnya ada tentang kebijakan ditetapkan oleh pemerintah Kota Medan tentang perparkiran, besar kecilnya parkir yang diberikan kepada pengendara yang memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, itu besar kecilnya itu disesuaikan dengan kondisi lokasinya. Ditetapkan dengan peraturan daerah. Demikian juga misalnya tentang retribusi pengelolaan yang dilakukan oleh dinas pasar. Ditetapkan melalui peraturan daerah. Jadi melalui undang-undang hanya diberikan misalnya ketentuannya pajak atau iuran, pungutan-pungutan yang diberikan kepada daerah untuk menggali sumber keuangannya. Nah, begitu dia. Intinya semakin secara struktural kedudukan daripada sistem perundang-undangan dan pengambil kebijakannya itu, maka semakin umum berlakunya, maka semakin besar skop aturan-aturan yang menetapkannya. Misalnya seperti Undang-Undang Dasar 45, di bawahnya ada undang-undang, kemudian ada lagi peraturan pemerintah, ada keputusan presiden, kemudian di daerah ada peraturan daerah provinsi, ada peraturan daerah kabupaten kota. Itu semuanya adalah kebijakan. Oke, berikutnya. Biasanya, terdapat sekurang-kurangnya 2 tahap evaluasi awal yang harus dilalui, yaitu setelah keseluruhan isi dan bentuk rancangan undang-undang atau RUU disepakati dalam pansus atau panitia khusus rancangan undang-undang DPR. Selanjutnya ada sidang pleno untuk mendengarkan kata putus dari praksi-praksi. Pada tahap ini, setiap praksi mengemukakan berbagai catatan berupa asumsi dan pertimbangan akhir sebelum secara formal memberikan kata putus penerimaan.
Jadi kalau sudah disetujui oleh DPR, karena pada dasarnya seperti ini, untuk membuat undang-undang itu, boleh saja awalnya berasal dari Presiden, kemudian dia juga kepada DPR. Sebaliknya, boleh saja berawal dari DPR, dia juga kepada Presiden. Setelah kedua belah pihak menyetujui hal tersebut, maka yang sebelumnya berbentuk rancangan undang-undang, berubahlah statusnya menjadi undang-undang. Kemudian pada tahap pengesahan undang-undang disahkan oleh DPR dan diundangkan oleh Presiden, ada tenggang waktu untuk sosialisasi sampai tanggal dinyatakan berlakunya undang-undang tersebut. Sosialisasi ini tidak hanya untuk membuat masyarakat mengetahui undang-undang itu, tetapi juga untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat, serta untuk melakukan penyesuaian sarana dan administrasi pelaksana. Beberapa kali belakangan ini kita lihat ada bentuk undang-undang yang sudah diundangkan, yang sudah disampaikan, disahkan oleh Presiden, dalam 1 hari dicabut kembali, tidak disahkan lagi. Kenapa? Karena untuk ada reaksi masyarakat yang menganggap itu tidak sesuai. Ini adalah seperti uraian ini. Nah, demikian juga setiap undang-undang ataupun kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan itu, begitu diputuskan bukan berarti langsung dilaksanakan. Tidak. Ada lagi sosialisasi. Disosialisasikan dulu. Kalau masyarakat tidak mau tahu, bagaimana untuk pelaksanaannya. Misalnya dulu tentang undang-undang tentang pemakaian helm. Tidak begitu langsung langsung berlaku. Bahkan ada 6 bulan kemudian baru berlaku. Baru diterapkan. Sebelumnya tahap sosialisasi dulu. Atau misalnya kalau adalah dari masyarakat yang menganggap, banyak masyarakat yang beralasan bahwa kebijakan tersebut sangat memberatkan, bisa saja untuk dicabut atau ditunda berlaku. Seperti yang tadi Bapak sampaikan. Hampir kalau ingat Bapak ada 2 kali itu. Keputusan Presiden dan undang-undang yang sudah disahkan dan akan diberlakukan, dicabut kembali. Kemudian, bersamaan dengan proses implementasi, ada kegiatan penilaian yang disebut dengan monitoring. Sekalipun kedua proses itu berjalan bersamaan, monitoring tidak boleh sampai mengganggu proses implementasi. Monitoring bahkan diperlukan untuk menunjang keberhasilan implementasi. Jadi proses pelaksanaan boleh secara bersamaan dilakukan dengan monitor, pemantauan oleh pihak-pihak tertentu. Dengan monitoring, setiap kekeliruan atau ketidakcocokan yang terjadi sebagai akibat dari kekurangan informasi pada saat formulasi kebijakan atau karena adanya perubahan-perubahan yang terduga di lapangan, diharapkan segera dapat diperbaiki dan disesuaikan. Nah, untuk berikutnya yaitu tentang model evaluasi dasar kebijakan seleksi. Ini Bapak rencanakan minggu depan Bapak sampaikan. Atau nanti ini bisa kita ikuti nanti di bab 2 dan bab 3. Kalian baca-baca. Sebelum kita masuk ke Google Classroom, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, terakhir kepesertaan kita Bapak tengok ini Muhari ada 28 orang. Iya, Pak. Nanti di Google Classroom juga kalian tuliskan ya absennya. Udah Bapak buka itu di Google Classroom. Adakah yang mau ditanyakan? Oke, berikutnya kita berdiskusi di Google Classroom. Dengan demikian, untuk pertemuan secara live ini, Bapak cukupkan sampai di sini. Sebentar, tunggu dulu. Buka kameranya semuanya.
Oke, nanti Muhari, ini videonya kirim sama Bapak Muhari ya. Linknya itu boleh. Karena linknya Muhari yang buat ya. Iya Pak, nanti saya kirim Pak. Seperti yang minggu sebelum-sebelumnya ya. Iya Pak, jangan absen juga ya Pak. Sekitaran setengah jam lagi ya Pak. Oke. Oke, jadi dengan demikian kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Bapak ucapkan selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Makasih Pak. Oke, sama-sama. Bapak Liv ya, kita ke Google Classroom ya. Iya, Pak. Pak.